Lazismu Sumatera Utara kembali melaksanakan kegiatan rapat kerja wilayah se-Sumatera Utara. Kali ini yang menjadi tuan rumah yakni Lazismu Kabupaten Asahan. Adapun Rakerwil Lazismu se-Sumatera Utara tahun 2025 ini mengangkat tema Sinergi Kebajikan untuk Inovasi Sosial dan Capaian SDGs. Dilaksanakan di Hotel Antariksa yang berada di Jalan Seigambus nomor 3 Kota Kisaran, Kabupaten Asahan 1 hingga 2 Februari 2025. Rakerwil ini diikuti oleh 70 peserta dari 17 daerah Lazismu yang terbentuk se-Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan saling bertukar pendapat serta ide-ide kreatif dari masing-masing Lazismu daerah demi perkembangan Lazismu di Sumatera Utara. Hadir dalam pembukaan Rakerwil Lazismu Sesumut 2025 ini, Ketua Umum Lazismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais MIR, Wakil Ketua PWM Sumut M. Basir Hasibuan MPD, Dewan Pengawas Syariah Lazismu Sumut Profesor Dr. Nawir Yuslem MA, Ketua PDM Asahan Dr. Andus M. Ahyar MA, Ketua PDA Asahan Sumiati MH, Ketua Lazismu Jawa Tengah Dwi Suasana Ramadan, Manajer Area Lazismu Jawa Tengah Iwanus Sofa, Ketua DPRD Kabupaten Asahan Evi Irwansyah, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Asahan Dr. Andus Muhilli Lubis, Ketua Lazismu Sumatera Utara yang terhubung dalam Zoom meeting Syahrul Amsari SE MSI, Ketua Panitia Rakerwil Putrama Al-Khair SE MSI, serta kurang lebih 300 tamu undangan dan peserta yang terdiri dari majelis lembaga serta Ortom Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan Dr. Andus M. Ahyar menekankan pentingnya semangat Lazismu yang berlandaskan pada spirit ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'un. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Asahan Evi Irwansyah sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana dengan digelarnya Rakerwil ini bisa berdampak positif bagi perekonomian di Kabupaten Asahan. Turut memberi sambutan, Bupati Asahan yang diwakili oleh Asisten 3 Dr. Andus Muhilli Lubis MM, Wakil Ketua PWM Sumut M. Basir Hasibuan MPD, serta sambutan dan membuka acara Ketua Lazismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais. Dalam sambutannya, Mujadid Rais menekankan pentingnya menjaga kepercayaan umat terhadap Lazismu dengan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat dan sedekah. Dalam kegiatan ini juga turut dilaksanakan penyerahan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada 5 Lazismu daerah, Lazismu Award tahun 2024, serta penandatanganan Memorandum of Agreement antara Lazismu Sumut dengan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Rakerwil Lazismu Sesumut 2025 ini turut dimeriahkan penampilan hadroh dari Mas Muhammadiyah 2 Kisaran, paduan suara SMK Muhammadiyah 5 Kisaran, tari persembahan yang dibawakan oleh Sanggar TK Aba 1 Kisaran, dan penampilan tari Gubang Melayu Asahan oleh Sanggar SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Berikut wawancara tim jurnalis Infomu.co. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Lazismu Pusat dan Lazismu Sumatera Utara yang memberikan kepercayaan kepada Asahan sebagai tempat terselenggaranya Rakerwil Lazismu se-Sumatera Utara. Tentunya ini akan berdampak positif bagi semangat kita di daerah, terutama kawan-kawan Lazismu Kabupaten Asahan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menggalang zakat, infak, dan sedekah yang tentunya ini sangat bermanfaat buat umat kita. Ya, alhamdulillah bagi kita Lazismu Asahan ini satu penghargaan luar biasa ya, bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan Rakerwil. Mudah-mudahan ini menjadi momentum juga bagi Lazismu Asahan untuk bisa lebih giat lagi, lebih lebih aktif lagi lah ya untuk bisa mengembangkan Lazismu di Asahan ini. Alhamdulillah perkembangannya cukup positif ya. Apalagi kita bisa bersinergis, terutama PDM dengan Lazismu, kemudian Lazismu juga dengan lembaga dan nama usaha, juga beserta bersinergis juga dengan cabang, ranting, dan hari ini memang kita upayakan semakin menguatkan gerakan Lazismu di Asahan, karena ini
kita mengundang cabang dan ranting dalam acara raker ini. Jadi kita berharap juga nanti dengan kehadiran mereka ini juga memotivasi saudara-saudara kita di cabang ranting untuk bisa membesarkan Lazismu Asahan. Satu hal lagi juga kita cukup gembira hari ini kita kedatangan tamu dari Jawa Tengah ya, yang kita lihat sudah sukses menjalankan Lazismu ini. Saya pikir nanti bisa mentransfer sejumlah pengetahuan, pengalaman yang sudah mereka peroleh. Bisa kita serap di Asahan ini, saya pikir itu. Ya, saya kira Sumut punya potensi yang besar. Menurut data, potensi zakatnya Sumut itu 8,1 triliun. Dan baru terkumpul kalau menurut data 2-5% saja. Artinya itu masih sangat kecil. Ya, artinya kalau 2-5% ya sekitar 200 miliar atau kurang dari itu. Dari 8, triliun baru angka itu kan sangat kecil. Memang kuncinya salah satunya adalah pendataan. Nah, ini masih banyak lembaga-lembaga kita ya di internal yang belum terkonsolidasi. Jadi sekolah nggak lapor, pesantren nggak lapor, cabang nggak lapor ke atasnya. Jadi menyulitkan untuk pendataan itu. Memang ada persoalan data. Yang kedua adalah tentu saja masalah edukasi, literasi terkait dengan zakat. Jangan sampai masyarakat hanya membayar zakat atau tahunya zakat itu hanya ketika Idul Fitri. Padahal kan ada zakat-zakat yang lain ya, profesi dan lain sebagainya gitu. Ya sebetulnya tema itu mencerminkan semangat zamannya Lazismu yang ingin menjadi solusi atau alternatif bagi penyelesaian masalah keumatan. Dan Lazismu menyadari bahwa tidak mungkin Lazismu berjalan sendiri. Kita perlu kolaborasi dengan pemerintah, dengan DPRD, dengan kelompok masyarakat yang lain, bahkan di internal persyarikatan juga. Antar sekolah harus saling bantu, antar cabang juga harus kolaborasi gitu. Dan artinya perlu kekuatan bersama untuk terus menggerakkan kebajikan di antara kita. Berbagai tantangan, misalkan sekarang kita menghadapi 2045 itu generasi emas, bonus demografi. Nah, ini jangan sampai kita ketinggalan kereta, ketinggalan zaman, kita tidak mempersiapkan adik-adik kita, anak-anak kita dengan pendidikan yang layak, gizi-gizinya, kesehatannya, lingkungannya yang sehat juga, dan berbagai macam program-program pemberdayaan yang lain. Karena kalau enggak, kita akan kehilangan momentum dan itu akan berdampak panjang bagi bangsa kita. Kita ketinggalan generasi emas, kita nggak punya tenaga produktif untuk bekerja di banyak sektor, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menurun, seperti yang terjadi sekarang di Jepang. Di Jepang sekarang terjadi penuaan generasi tuanya, mereka kekurangan tenaga kerja produktif. Itu dampaknya terhadap perekonomian cukup besar. Dia akhirnya harus mendatangkan tenaga dari luar, dari Indonesia, dari Filipina, dari mana-mana. Gitu. Nah, Lazismu harus tampil bersama persyarikatan untuk berkontribusi dalam menyambut generasi emas 2045. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 sampai dengan 2 Februari 2025 kita Lazismu Sumatera Utara melaksanakan rapat kerja wilayah di Kabupaten Asahan. Kenapa kita memilih Kabupaten Asahan menjadi tuan rumah untuk rapat kerja wilayah? Tentu ini menjadi bagian daripada pemerataan proses tata kelola Lazismu agar standarisasi pengelolaan Lazismu ini bisa merata se-Sumatera Utara. Nah, belakangan ini, beberapa waktu belakangan memang kita menyadari dari 17 kantor daerah Lazismu se-Sumatera Utara, hanya 5 daerah kantor Lazismu yang bisa dikatakan pengelolaannya itu sudah profesional. Tentu dengan pelaksanaan di Kabupaten Asahan ini bisa menularkan semangat berlazismu, kemudian tata kelola yang baik, sebagaimana Lazismu Asahan juga bagian daripada 5 yang terbaik tadi itu, mereka bisa menularkan kepada Lazismu daerah di sekitarnya. Dan alhamdulillah dalam 2 hari ini akan ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Tentu keputusan-keputusan tersebut didasarkan atas evaluasi selama perjalanan kita tahun 2024 kemarin, baik dari segi fundraising, program, tata kelola, kepengawasan. Ada banyak hal yang kita bawa juga dari rapat kerja nasional yang tentunya nanti akan kita sosialisasikan kepada Lazismu daerah kita se-Sumatera Utara, yang tentu ini menjadi bagian daripada gerak langkah Lazismu untuk bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat di Sumatera Utara, sehingga gerak persyarikatan Muhammadiyah ini dalam dakwah bilhal itu bisa berjalan dengan baik. Bes Nugraha, Abdi Hamdani melaporkan dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.